Selamat pagi untuk para anak-anakku, siswa SMA Kristen Indonesia untuk tahun pelajaran yang baru 2021-2022. Juga untuk orang tua para murid yang ikut memperhatikan MPLS pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Mr. Hendry selaku Wakil Kurikulum akan menyampaikan beberapa hal tentang penyelenggaraan pembelajaran di SMA Kristen Indonesia tahun 2021-2022. Saya mulai ya. Ya, kita lihat kilas balik tahun 2020 tahun 2021 ya. Muncul surat edaran nomor 15 tahun 2020 dan diperkuat lagi dengan surat edaran Sekjen nomor 15 tahun 2020 ya, tentang di mana pola pembelajaran yang tadinya tatap muka di dalam kelas harus berubah menjadi bertemu secara virtual. Pasti para siswa ini tahun yang pada tahun 2020-2021 masih SMP ya, merasakan bagaimana pembelajaran pada masa pandemi, di mana semuanya dilakukan secara virtual, baik melalui WA, baik melalui Zoom, ataupun melalui Google Meet, ataupun melalui Google Classroom ya. Kita semua sudah mengalami hal ini, di mana pembelajaran yang tadinya bertemu ada interaksi dengan Bapak Ibu di kelas, tiba-tiba semuanya harus hanya bertemu secara virtual. Nah, apa dampaknya dari pola pembelajaran yang dilakukan secara virtual? Pasti semua dari para siswa sudah merasakan bagaimana dampak dari PJJ. Ya, menurut hasil penelitian yang didapatkan adalah motivasi belajar pada peserta didik yang mengikuti pembelajaran semuanya menurun. Tahu enggak? Apakah kalian merasakan hal yang sama? Kemudian terjadi learning loss, hilangnya minat belajar peserta didik daripada hilangnya kemampuan, diakibatkan karena merasa libur sekolah ya, karena merasa di rumah, lalu lama-lama tadinya semangat, lalu minat belajarnya menjadi hilang. Ini yang kita sebut sebagai learning loss. Lalu terjadi kesenjangan capaian belajar. Ya, kesenjangan capaian belajar ini mungkin ada siswa yang mudah dalam belajar, ada siswa yang sulit dalam belajar. Ada siswa yang fasilitas internetnya bagus, ada juga siswa yang fasilitas internetnya mungkin sulit untuk mencapai sinyal untuk belajar. Ya, sinyal digunakan untuk belajar sulit untuk sampai di rumah. Nah, ini yang menjadi evaluasi kemarin selama kilas balik 2020-2021. Juga kalian kehilangan kesempatan untuk berinteraksi secara sosial ya, dengan teman-teman sebaya, dengan Bapak Ibu guru, semuanya jadi hilang. Kalian hanya sendirian untuk belajar di rumah bersama dengan orang tua. Nah, sekarang untuk menghadapi persiapan tahun 2021-2022 berdasarkan surat SKP Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri ya, tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Jadi pada SKP ini kita sudah mulai diizinkan ya, untuk tahun 2021-2022 mulai diizinkan untuk penyelenggaraan pembelajaran di masa COVID-19 ini. Nah, apa saja yang diatur dalam surat SKB ini, surat keputusan bersama ini? Yang pertama adalah penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID dilakukan dengan ada dua, pembelajaran tatap muka terbatas, tetap menerapkan protokol kesehatan di sekolah. Kemudian pembelajaran jarak jauh yang kita kenal dengan PJJ. Yang kedua, seluruh pendidik dan tenaga pendidikan telah divaksin COVID-19 secara lengkap. Orang tua atau peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi peserta didiknya.
Jadi pada tahun ajaran 2021-2022 ini kita diberikan opsi oleh pemerintah untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka tapi dengan protokol kesehatan, atau juga kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Untuk pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh ini harus mendapat persetujuan dari orang tua atau wali peserta didik. Jadi sekolah di sini tidak memaksa, tetapi orang tua dengan sadar memilih, ya, berdasarkan mungkin sudah melalui diskusi dengan keluarga atau dengan para siswa, ya, diskusi dengan untuk menentukan pilihan mau melalui pembelajaran yang tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Tetapi yang kami lakukan adalah kami tetap menerapkan protokol kesehatan dan guru-guru telah divaksin. Kemudian, nah, untuk penyelenggaraan KBM di sini ada pilihannya, ada pilihan tidak. Kalau pilihannya berarti nanti semua hadir di asrama dan sekolah dengan melalui jadwal khusus, ya, ada jadwal khusus. Tetapi bagi yang tidak juga ada namanya nanti jadwal khusus. Jadi jadwal khususnya ini nanti kita bedakan. Jadwal untuk pertemuan tatap muka terbatas sama jadwal yang melalui PJJ. Berarti nanti jadwal pelajaran untuk kelas yang PTM terbatas sama yang PJJ akan berbeda. Ya, pelaksanaannya akan berbeda. Misalkan untuk yang hari Senin, untuk yang PTM terbatas belajar mapel bahasa Indonesia. Mungkin yang PJJ mempelajari matematika, begitu ya. Jadi jadwalnya akan berbeda. Karena kami semua akan mengakomodasi, ya, sekolah akan mengakomodasi semua pilihan yang kalian ambil, baik yang mau pertemuan tatap muka terbatas maupun yang PJJ. Nah, untuk penyelenggaraan KBM, ya, ini saya tuliskan lagi, SMA Kristen Indonesia melayani pembelajaran tatap muka terbatas atau offline, juga tatap muka virtual secara online. Hari belajarnya semua sama, baik yang online maupun offline, dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, di mana waktu belajarnya setiap hari hanya 4 jam mata pelajaran dan istirahat 30 menit tiap pergantian jam pelajaran. Ini jam-jamnya, ya. Jam pertama dimulai dari jam 8 sampai jam 9, jam kedua jam 9.30 sampai 10.30, kemudian jam ketiga 11 sampai 12, jam keempat 12.30 sampai jam 13.30. Ini jam pelajaran terakhir ini berhentinya kegiatan pembelajaran, ya. Dari setiap ganti pembelajaran ada istirahat 30 menit. Nah, kemudian dalam penyelenggaraan KBM ini apa saja yang ada di SMA Kristen Indonesia? Yang pertama kelas peminatan, ya. Kelas peminatan di SMA Kristen Indonesia memiliki 2 kelas peminatan. Yang pertama, peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau kita sebut MIPA. Kemudian peminatan ilmu pengetahuan sosial atau kita sebut dengan IPS. Ada 4 kelompok mata pelajaran pada jenjang SMA, ya. Ada kelompok umum A, ada kelompok umum B, ada kelompok peminatan, ada kelompok lintas minat. Mungkin juga saya beritahukan kepada para siswa untuk mengambil peminatan kelas peminatan MIPA maupun IPS itu yang pertama harus berdasarkan minat dari kalian yang akan belajar, ya, harus dari minat kalian sendiri. Jadi bukan menjadi paksaan, ya, ini bukan paksaan, tapi harus menjadi minat kalian sendiri. Yang kedua adalah didukung dengan nilai rapot, ya, atau nilai ujian sekolah waktu di jenjang SMP. Yang ketiga adalah rekomendasi dari guru BK, ya. Tiga-tiga ini adalah menjadi syarat untuk kalian dapat mengambil kelas peminatan, ya. Jadi kalau kalian minat apa itu diskusikan dengan guru BK, juga diskusikanlah dengan orang tua kalian, ya, untuk mengambil kelas peminatan ini. Juga disesuaikan dengan kemampuan dalam mengikuti belajarnya. Nah, sekarang kita lihat kelompok umum A, kelompok umum B, kelas peminatan dan lintas minat yang disajikan untuk kelas MIPA dan kelas IPS. Nah, ini yang ada di tampilan kalian, yang ada di sebelah kiri ini tabel kelompok peminatan MIPA, yang sebelah kanan adalah tabel kelompok peminatan IPS.
Kelompok A, kelompok B itu sama, ya. Baik IPA maupun IPS pelajarannya sama. Kemudian yang berbeda adalah pada peminatan dan lintas minat. Kelompok peminatan MIPA akan mendapatkan pelajaran matematika, biologi, fisika, kimia, sedangkan kelompok peminatan untuk IPS, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Untuk lintas minat, itu karena lintas minat, maka yang MIPA mendapatkan mata pelajaran IPS, yang IPS mendapatkan mata pelajaran MIPA. Ya, untuk yang MIPA mendapatkan ekonomi dan geografi, untuk yang IPS ini mendapatkan mata pelajaran kimia dan mata pelajaran bahasa sastra Inggris. Ya, ini untuk kelompok yang IPS. Jadi mata pelajarannya ini bisa kalian lihat juga menjadi bahan pertimbangan kalian akan mengambil mata pelajaran apa. Ya, kita lihat ini ya. Kelompok mata pelajaran tadi saya ulang, kelompok mata pelajaran umum A dan B semuanya sama, IPA IPS mendapatkan hal yang sama, tetapi yang membedakan adalah peminatan dan lintas minat. Nah, di sini yang menentukan kalian akan mengambil peminatan apa, kalian bisa mengukur sendiri dengan kemampuan kalian. Kemudian saya sosialisasikan juga untuk KKM, sistem penilaian dan Kaldik ya. KKM SMA Kristen Indonesia itu hanya satu, yaitu 70. Jadi dari kelas 10 sampai kelas 12 KKM-nya sama, yaitu 70. Nah, aspek penilaiannya nanti meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Ya. Nah, sekarang bertanya, berapa sih hari belajar efektif di semester gasal? Itu ada 110 hari. Dan hari efektif semester genap hanya 97 hari. Nih, pelaksanaan penilaian sumatif gasal ini yang ditunggu-tunggu ya. Selalu ditanyakan kapan tes semester gasalnya. Itu ada di tanggal 29 November sampai 8 Desember. Penilaian sumatif genap ini ada di tanggal 27 sampai 8 Juni 2022. Nah, ini yang biasa juga ditanyakan ya. Pembagian rapotnya kapan ya untuk semester gasal LHBS-nya dibagikan 17 Desember 2021, LHBS semester genap 17 Juni 2022 ya. Ini pasti yang ditanyakan oleh kalian ya untuk KKM, untuk hari efektif, penilaian semesteran, kemudian dan raport. Ini sudah muncul di situ semua ya. Kemudian ini kalender pendidikannya ya. Yang kuning ini tanggal penerimaan rapot ya. Nah, terus yang coklat ini hari pelaksanaan semesteran atau kita sebut penilaian sumatif gasal. Yang ini penilaian sumatif genap ya. Kemudian yang ungu ini adalah pelaksanaan penilaian tengah semester ya. Pelaksanaan tengah semester ini yang ungu-ungu ini. Ini ada penjelasannya. Bisa dilihat di sini ya, ini penjelasannya. Kemudian tadi ada sistem penilaian sikap, bagaimana cara mendapatkan penilaian sikap, ada utama, ada penunjang. Yang utama melalui observasi guru mata pelajaran di kelas, dan observasi guru BK serta wali kelas. Sedangkan penunjang itu dilakukan oleh penilaian diri sendiri. Nah, penilaian antar teman ini dilakukan jika kita sudah melakukan PTM terbatas ya. Mungkin untuk yang CCC masih belum bisa melakukan penilaian antar teman. Kemudian ada penilaian pengetahuan, ada tes tertulis, tes tulisan, dan penugasan ya. Nih, tes tertulis bisa melalui apa tugas, bisa melalui penilaian formatif, sumatif. Untuk tes tulisan adalah kuis, tanya jawab, diskusi, ya. Kemudian ada penugasan tadi ya, tugas baik individu maupun kelompok yang dapat dilakukan secara online bagi yang PJJ. Kemudian untuk keterampilan ada proyek, ada portofolio, produk, ada kinerja ya. Ini ada praktek, ada proyek, ada portofolio, ada produk gitu ya. Ini sistem penilaian untuk keterampilan. Nah, ini pasti juga ditanyakan bagaimana sih syarat kenaikan kelas untuk SMA Kristen Indonesia. Yang pertama, dia harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Kehadiran siswa setiap mengikuti mata pelajaran dalam 1 semester minimal 90%. Jadi ini berlaku untuk yang PTM terbatas maupun yang PJJ. Diperhatikan ya, ini biasanya yang menjadi kendala adalah yang PJJ. Sering lupa jamnya, sering error, sering apa. Ya ini akan mempengaruhi kehadiran minimal 90% ya.
akan mempengaruhi kehadiran minimal 90%-nya akan terpengaruh untuk yang PJJ. Nah, tetapi jika memang kalian mengalami gangguan ya yang memang di luar batas manusia, maka kalian dapat menghubungi wali kelas. Misalkan nih, Pak, di tempat saya masih banjir, Pak, di tempat saya masih mati listrik. Nah, itu kan di luar batas manusia. Itu akan menjadi bahan pertimbangan yang berbeda ya. Jadi untuk yang PJJ perhatikan ini minimal 90%-nya, baik yang PJJ ya, ini biasanya yang sering kelupaan. Kemudian memperoleh nilai sikap baik yang ditujukan dalam buku perkembangan karakter siswa. Nanti kalian akan mendapatkan buku perkembangan karakter siswa yang akan dinilai oleh sekolah dan di asrama. Ini bagi yang PTM ya. Nah, otomatis yang PJJ masih belum bisa dinilai untuk asramanya, tetapi dari sekolah saja kalau yang PJJ. Yang PTM akan dinilai dua-duanya. Kemudian ada ini yang perlu diperhatikan, untuk setiap mendekati kenaikan kelas, nah ada yang namanya tugas akhir ya. Tugas akhirnya untuk kelas 10 adalah bedah buku berdasarkan jurusan ya, ada bedah buku. Kemudian kelas 11 adalah membuat makalah ya melalui studi pustaka berdasarkan jurusan. Ini kalau kelas 10 besok kalian akan tugas akhirnya bedah buku, saat kelas 11 akan studi pustaka ya. Kemudian nilai predikat ekstrakurikuler wajibnya harus baik. Nilai pelajaran semuanya mencapai KKM. Tadi KKM-nya saya sebutkan 70 ya. Nah, tetapi pada saat ini ya ada surat edaran yang baru tentang pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID ya, atau kita sebut PPKM darurat yang telah diumumkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Maka kegiatan MPLS ini semuanya akan diberlakukan secara online ya. Pada tanggal 12 Juli sampai 20 Juli semua kegiatan pembelajaran baik yang sudah datang ya, baik yang sudah datang di sekolah asrama maupun yang PJJ semuanya akan pembelajarannya online ya. Jadi yang sudah di sekolah ataupun di asrama ya juga akan pembelajarannya online seperti PJJ ya, tapi hanya berlaku tanggal 12 sampai 20 Juli. Jadi tanggal 12 sampai 20 Juli baik yang PTM maupun yang PJJ semuanya online. Ya. Kemudian setelah PPKM darurat dinyatakan selesai, maka akan kembali dibagi menjadi dua kelas ya, akan dibagi menjadi dua kelas, yang kelas PTM terbatas dan kelas PJJ seperti yang di awal tadi saya sampaikan akan menjalankan kegiatan belajar yang berbeda. Kalau yang PTM berarti ada di kelas dengan prokes ketat, kemudian PJJ di dalam jaringan dengan apa yang menjadi kesepakatan oleh guru mata pelajarannya. Nah, jadwalnya juga akan berbeda. Makanya saya katakan ini sesuai jadwal masing-masing kelas ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan baik yang offline maupun online dapat ditanyakan ya. Dapat ditanyakan dengan menghubungi saya. Oke, terima kasih semuanya atas waktunya. Mudah-mudahan juga tidak terlalu lama ya. Sudah memberikan waktunya untuk memperhatikan dan menjadi bekal kira-kira nanti bagaimana kegiatan pembelajaran di SMA Kristen Indonesia tahun 2021-2022 dalam masa pandemi saat ini. Oke, akan saya berikan kembali waktunya mungkin untuk melanjutkan pada acara berikutnya. Saya sampaikan terima kasih kepada para siswa dan mungkin juga orang tua yang sedang menyimak video pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semua.